Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah yang selalu menuntun di jalannya yang benar berdasar pada firman-Nya. Kini tuntunannya akan disampaikan melalui bacaan MTPJ Gemim tanggal 2 sampai 8 April 2023 melalui Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai 44. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu, biar Engkau yang singkapkan kebenaran firman, dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini, biar Engkau jamah supaya kami menemukan kehendak Tuhan melalui firman, dan itulah yang akan kami lakukan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai 44 begini dikatakan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jika Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Demikian firman Tuhan. Tema renungan atau khotbah ini tersalib di antara dua penyamun. Jemaat Maha Tuhan, ada kalimat bijak dari Pitagoras. Pitagoras ini dari Samos, Yunani Selatan. Dia ahli matematika. Ia mengatakan, "Pilihlah menjadi pihak yang kalah tapi benar, dan janganlah sesekali menjadi pemenang tapi salah." Itulah yang diperankan oleh Yesus. Yesus tampak kalah padahal dia benar. Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun dalam diri Yesus. Nanti dibaca dalam Yohanes pasal 18 ayat 38b, juga Yohanes 19 ayat 4 dan 6. Di situ dicatat tentang 3 kali
Pilatus menyelidiki tetapi Pilatus tidak menemukan, Pilatus tidak mendapati suatu kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Juga istri Pilatus telah mengingatkan Pilatus, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Matius 27 ayat 19. Tapi karena hasutan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua dan orang banyak yang berteriak meminta agar Yesus disalibkan, malah sudah mulai timbul kekacauan. Pilatus mencuci tangan, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Dia menyerahkan Yesus untuk disesah dan disalibkan. Matius 27 ayat 20-26. Para serdadu atau prajurit Romawi membawa Yesus ke gedung pengadilan. Gedung pengadilan adalah tempat di mana seharusnya keadilan dan kebenaran ditegakkan. Tapi justru di tempat itu Yesus mendapatkan ketidakadilan. Hal itu didorong oleh karena iri hati, dengki, kebencian, dan kecemburuan. Nanti dibaca di Matius 27 ayat 18. Para serdadu mengolok-olok Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jubah ungu bahasa Yunani klauda. Biasanya dipakai oleh para bangsawan atau keluarga kerajaan Romawi yang melambangkan keagungan dan kemuliaan. Namun, ketika dikenakan kepada Yesus bukan untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan, tapi sebagai bentuk ejekan, hinaan, sindiran kepada Yesus yang disebut sebagai Raja orang Yahudi. Makanya, mereka meludahi dan memukul kepala Yesus dengan bulu. Para serdadu menganyam mahkota duri dan menaruh di atas kepala Yesus. Mahkota duri dibuat dari ranting tanaman yang berduri dan beracun. Dikenakan di atas kepala Yesus menyebabkan luka dan rasa sakit yang amat sangat. Mahkota duri adalah lambang penghinaan, penderitaan, dan kemiskinan. Mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan ayat 27 sampai 31. Dalam perjalanan menuju ke tempat penyaliban, Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus ayat 32. Yesus mengalami penyiksaan dalam perjalanan dan tiba di tempat yang bernama Golgota. Dalam bahasa Latin Kalvari, artinya tempat tengkorak ayat 33. Para serdadu memberi Yesus minum anggur bercampur empedu ayat 34. Minuman ini dibuat dari jenis tanaman beracun yang rasanya pahit. Dengan meminum minuman ini akan menghilangkan rasa sakit, menghilangkan kesadaran. Yesus hanya mengecap dan tidak meminumnya. Ini menunjukkan bahwa penderitaannya dialaminya dengan keadaan yang utuh. Yesus mau menanggung rasa sakit yang amat pedih di atas salib. Dan di atas salib dipasang tulisan INRI Yesus Nazarenus Rex Ionaerum. Artinya Yesus Raja orang Yahudi. Sebutan ini merupakan ejekan kepada Yesus. Yesus disalibkan di antara kedua penyamun. Seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri. Ayat 38. Tradisi penyaliban bagi orang Roma di waktu itu ialah yang disalibkan di tengah-tengah berarti dialah yang paling jahat dari yang lain. Yesus disejajarkan dengan penyamun dan bahkan dianggap sebagai yang paling jahat dengan yang lain. Sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ayat 12b. Orang-orang yang lewat dan melihat Yesus yang tersalib menghujat dia. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Ayat 39-40.
Juga imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus. Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ayat 41 sampai 43. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelah dia. Ayat 44. Artinya Yesus yang tersalib dihujat, dicaci, dicela, diolok-olok, diejek oleh semua orang, termasuk tokoh-tokoh pemuka-pemuka agama, bahkan penjahat-penjahat sekalipun. Padahal semua yang dideritanya bukan karena dia dan bukan untuk dirinya, tapi untuk manusia dan dunia. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21, demikian nats pembimbing itu. Jemaat Maha Tuhan, Yesus Kristus diadili dengan tidak adil, diejek, dihina, diludahi, dipukul, disiksa, disalibkan di atas bukit Golgota. Semua dijalaninya, semua ditanggungnya, karena dia mengasihi dunia ini. Dia mengasihi kita umatnya, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayat 16. Dia menolong, menebus, mengampuni dan menyelamatkan kita. Bukan paku yang menahan Yesus di atas salib, tapi kasihlah yang menahan dia berada di atas salib. Kasih Yesuslah yang telah memenangkan dunia, yang telah memenangkan kita dari kematian kekal, berpindah ke kehidupan kekal. Untuk itu, sebagai umat yang telah dimenangkan, apa yang hendak kita lakukan sebagai tanda terima kasih kepada Yesus Kristus? Kita harus siap dan rela pikul salib seperti Simon dari Kirene. Harus rela berkorban, rela menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Semakin taat dan setia melayani dalam melaksanakan tugas pelayanan dan tugas kerja di tempat kerja masing-masing. Yang berikut, apapun yang kita lakukan, hendaklah dilakukan dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, supaya yang kita lakukan tidak menghujat, tidak mengolok, dan tidak mencela Tuhan, melainkan mengagungkan dan memuliakan Dia. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Dan Tuhan persiapkan kami untuk melaksanakan pelayanan di minggu sengsara Yesus Kristus ke-6 ini, menjelang perayaan Jumat Agung. Biar Tuhan persiapkan kami semua untuk melayani dan melayani Tuhan dengan sungguh. Dan orang-orang yang mengalami pergumulan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berada di tengah pergumulan ekonomi, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kemenangan. Dan biarlah pelayanan ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kasih karunia dari Tuhan Allah akan menyertai, menjagai siang dan malam, memberkati dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.